jelasinnya meng-capture pengalaman temennya, tapi ada nggak ya dari kisah pengalaman pribadi? Pertanyaannya gitu amat. Template. Oke. Tadi udah diceritain juga sih sebenarnya ya. Salah satunya adalah waktu nulis lagu Kapan, lagu yang tentang menikah itu, pertanyaan kapan nikah. Waktu itu lagi emang kebetulan waktu itu satu-satunya yang belum nikah cuma gua. Jadi kalau itu pengalaman gua atau Asa kayaknya nggak mungkin. Nggak mungkin, itu pasti pengalaman gua ditanyain kapan nikah. Akhirnya tadinya nggak ada proyeksi di kepala bahwa kayak dalam waktu dekat emang akan menikah. Jadi kayak ya udahlah tulis aja, biar aja orang pada make lagu ini buat ngata-ngatain gue nanti pas lagunya rilis. Tapi alhamdulillah ya teman-teman ya, ternyata jodohnya datang sebelum lagunya rilis gitu. Jadi nggak valid lagi, nggak bisa buat dikata-katain. Sekarang bisa gue pakai buat ngatain orang-orang. Dari kalian bertiga, Ya. siapa yang sering selingkuh dan siapa yang sering diselingkuhin? Asta sih kayaknya. Enggak. Nah itu sebenarnya kita bukan dari pengalaman pribadi sih, jadi kayak kadang-kadang kita kalau bikin lagu tuh kayak berhayal, kayak berusaha bikin skenario film gitu. Enaknya kan kalau Atau mungkin baca berita gitu kan banyak nih. Banyak banget berita-berita tentang si ini kayaknya ada kabar ini gitu. Akhirnya kayak mungkin alam bawah sadar kita ngerasa kisah-kisah itu kayaknya menarik juga kalau misalnya kita angkat sebagai sebuah lagu, sebagai sebuah sampel terus kita bikinin soundtrack gitu. dan kebetulan nih tipe-tipe music videonya kita juga bikinnya kayak short movie gitu, jadi ya udah cocok lah ada lagunya terus kita angkat seperti kayak ada film gitu. Kalau lagu yang paling susah dibuat sama paling lama? Oke. Lagu yang paling susah ya kayaknya sebenarnya agak challenging tadi lagu Memori. Itu sebenarnya secara instrumen tuh paling simple ya karena paling minimalis. Waktu itu kita udah bikin chordnya dulu ya pakai gitar yang sama Asta gitu. Tapi lama banget kita nggak bisa menemukan apa nih kira-kira notasi dan liriknya gitu. Sampai akhirnya tiba-tiba ada satu momen kayak des keluar gitu. Tapi itu lagu keparkir lama banget sampai akhirnya baru jadi lagu utuh. Memori. Kalau secara konsep sound sendiri sebenarnya apa yang memang mau ngejar selingkuhan atau sound lawas gitu? Jujur nggak ada, secara sound nggak ada genre atau apapun yang kita kejar, kita sekeluarnya aja karena emang dari dulu tuh kalau misalnya dengerin album-album Ran yang sebelum ini juga campur aduk banget, genrenya ada berbagai macam, kita campurin ke dalam situ, kita tuangin aja sesuai dengan kebutuhan dari si melodi lagunya sih. Jadi makanya ini juga mungkin ada beberapa genre, ada beberapa tipe yang misalnya kok didengerin kayak agak-agak lagu tahun 90-an, kayak sedangkan yang ini kayak modern banget dan berbagai macamnya. Apalagi ditambah juga dengan di album ini kita kerja sama beberapa produser juga selain kita, ada Seek, ada Fashion Vibe, ada Rendra Sunito juga yang membantu memperkaya sound-sound itu tersebut. Iya, kalau misalnya ditanya kenapa mungkin ada beberapa lagu atau secara general banyak yang melambangkan 90-an ya mungkin nggak bisa bohong juga pasti referensi musik kita ada lagu-lagu era kayak gitu karena kita lahirnya dan tumbuh besarnya di era itu. Proses ngegabungin suara kalian bertiga tuh gimana sampai akhirnya bisa harmonis kalau gabungin suara. Enggak maksudnya mungkin karena kita udah 18 tahun bareng Mas, udah nggak kayaknya ini pertanyaannya harus ditanyain tahun 2008 deh. Tapi Mas belum kerja waktu itu. Selama 17 tahun memang udah nemu pakemnya, udah nemu rumusnya, terus juga kayaknya secara natural juga udah tahu part-part Rai, part Dino segala macam. Itu emang kita nggak ada kita rubah dan emang walaupun pada prakteknya ketika kita lagi workshop tetap ada ya maksudnya perbedaan pendapat. Yang menurut gua yang bagusnya gini, misalnya Asa dan Nino yang bagus seperti ini gitu, kita pasti akan ada perdebatan di situ. Tapi kebetulan karena kita bertiga, kita selalu tinggal musyawarah untuk mencapai mufakat aja Mas. Jadi kayak kita voting kalau misalnya yang dua memilih apa ya yang satu harus lebih. Ini pertanyaan menyatukan suara tuh maksudnya suara dalam musyawarah atau suara dalam rekaman Mas? ngebuat lagu kayak tadi tuh maksudnya kayak bagiannya opini kan. Bukan. tapi berhubungan juga tadi kan maksudnya Pembagian suara dalam recordingnya. Iya. Dalam recording. Kalau Biar- yang nyanyi sih sebenarnya ya cuma kita berdua ya. Kalau misalnya asalkan main instrumen ya. tapi itu rumusnya udah ada maksudnya udah berjalan belasan tahun Dan juga kita dibantu sama vocal director. Sudah sangat terbiasa lah kita. Barsena, vocal director yang paling banyak di sini. Hampir semua lagu kita dibantu vocal directornya oleh Barsena. Tapi ada satu lagu yang sama Salma itu Gamal. ada Barsena dan juga Gamal dari DAC.
Itu pertanyaan terakhir ya. Kan bisa dibilang sama teman kalian ya sih kembali ke kayak lagu sedih tapi dibikin tapi kan sebelumnya seneng lagu senang Kembali ke zona nyaman. maksudnya keluar dari zona nyaman iya, betul. dari zona nyaman Secara topik iya ya benar karena ini hal yang belum kan kita ini album ke-6 nih dan kita udah jalan 18 tahun bersama, kita selalu nanya ke diri kita sendiri apa nih yang belum kita Apalagi ya, kita lakukan lagi gitu. jelas setiap kita bikin album kita pasti pengen keluar dari zona nyaman, pengen coba Eksplorasi. diri kita gitu, apalagi yang belum pernah kita coba, dan salah satunya adalah dengan membawakan tema sedih. Iya. kan kalian dalam kunci kekompakan kalian bertiga tuh apa sih mungkin Gaji bagi rata. semua Iya. tapi bener sih kita semua hal tuh yang diran emang ya one for all for one gitu. Jadi kita bertiga semua dibagi tiga, tanggung jawab dibagi Iya. juga. Jadi Sama jangan lupa bersyukur aja sih, kan kita juga kayak kemarin baru aja ngobrol gitu ya, kayak ternyata 18 tahun bersama itu walaupun buat kita rasanya kayak nggak ada, kayak time flies ya. iya kayak time pass kayak nggak berasa gitu, tapi ternyata di luar sana gitu banyak banget grup musik yang akhirnya harus bongkar Bongkar formasi pasang, ya. gitu ya, ganti personil, ada yang keluar, ada yang masuk gitu, dan alhamdulillah kita sampai hari ini masih utuh bertiga, dan kadang kita juga suka lupa bahwa itu pun juga sesuatu yang harus kita syukuri gitu. Jadi kayak ini momen yang tepat banget untuk mensyukuri keutuhan formasi kita bertiga ini dengan mengeluarkan album lagi untuk mengukuhkan bahwa kita emang masih bersama-sama untuk berkarya. Amin amin. Masa setelah Rencananya pengen sih, insya Allah doain aja ya. Kita yang jelas bentar lagi kan ulang tahun yang ke-18 tanggal 18 November. Harapannya kita bisa bikin acara kecil-kecilan yang masih ada hubungannya sama teater Mustafa, mungkin bikin private showcase, tapi showcase album gitu, karena kita dari dulu kalau rilis album tuh kayaknya belum pernah ya untuk rilis dan mempertunjukkan satu album full dalam sebuah pagelaran gitu. Jadi kita pengen mulai dari situ dulu, kalau lancar di situ mungkin kita bisa bawa konten lain. setelah 8 tahun vakum ya, dari album terakhir ke album sekarang tuh ada pertumbuhan apa sih Mas secara musikal dari Ran? Tinggi Banyak badan sih aku sekali, lumayan ya. Pertumbuhan secara musik pasti banyak sekali soalnya ya itu selama 8 tahun. Iya, kita juga Kita punya proyek masing-masing di luar juga. Lale Manino, Asta dengan Andi punya kanan musik, saya dengan project juga. Gitu, itu pasti pengalaman-pengalaman yang kita banyak dapat pelajaran, dan pelajaran itu kita balik Kita bawa pulang ke rumah utama kita yaitu Ran. Tapi keluarnya apa persisnya mungkin ya kita nggak tahu apa ya, itu yang tertuang di album Teater Mustafa itu ya, secara soundnya atau secara tema, cara menulis lagunya, itu semuanya tertuang di album. Terima kasih teman-teman.